Dan kepala BGN tidak mungkin sendirian. Pasti ada kekuatan politik di atasnya yang menghendaki semua ini terjadi. Dan Pak Dadan ditangkap bukan karena korupsi saja, tapi karena korupsinya kurang pinter. Jadi kita tunggu. Itu juga saya juga agak sedikit dengan statementnya Tio ini. Di samping itu dia juga mengatakan begini, man. Kiranya seperti ini. Kepala BGN itu tidak mungkin sendirian ketika melakukan korupsi. Pasti ada kekuatan politik yang menghendaki itu terjadi. Nah, ini akan cukup ramai kalau kita membedah statementnya itu. Ini Dada ini tidak sendirian melakukan korupsi itu. Mungkin ada kekuatan politik yang menghendaki itu terjadi. Nah, ini kan ada restu lagi. Ibaratnya kalau saya mau nikah, tidak mungkin saya bisa menikah kalau saya tidak direstui oleh orang tua saya, keluarga saya. Nah, menurut kamu dari statementnya Tio ini mengandung gimana sih? Membuat apa hal-hal ini bisa terjadi? Ini menarik ini Bang ya. Pernyataan dia yang mengatakan bahwa ada kekuatan politik yang menghendaki semua ini terjadi, terutama dalam kasus korupsi. Ya, poin yang dia sampaikan. Dalam kasus korupsi dia bilang ada kekuatan politik yang menghendaki sehingga semua ini terjadi. Ya. Ya kan? Dan dia di awal sudah mengatakan bahwa bila perlu presidennya ditangkap. Gitu kan? Lucu ini lucu. Artinya apa yang dia sampaikan itu mengarah kepada pemimpin presiden, iya kan? Kepala negara. Iya, ngarahnya ke situ dia kan. Iya. Mohon maaf, kalau statement dia, ucapan dia mengarahkan kepada presiden, saya tidak terima itu. Kenapa itu bisa tidak diterima? Menurut Iman seperti apa? Ya jelas Abang, seandainya dia mengatakan itu lalu mengarahkannya kepada presiden, maka semua presiden itu kena imbasnya. Oke. Jadi setiap masa pemerintahan itu kan ada yang korupsi, terkena korupsi. Nah, itu poinnya Bang. Jadi poinnya semua yang sudah terjadi jadi presiden itu ikut kena imbas terhadap statement itu. Nah, itu poinnya Bang ya. Ketika dia berstatement seperti itu dan mengarahkannya kepada presiden, maka setiap pergantian presiden kan kita tahu semuanya ya. Selama ini setiap pergantian periode presiden selalu saja ada saja pelaku korupsi. Dan ketika statement ini diarahkan kepada presiden, maka setiap ada pelaku korupsi, presidennya yang kena. Karena kalau statementnya mengatakan kekuatan politik yang dimaksud adalah presiden, maka semua kena imbasnya. Dan saya tidak terima itu. Kecuali kalau dia mengarahkannya ke partai politik, saya setuju. Nah, gimana saya itu? sepakat. Nah, kayak gimana? Karena gini, kita nggak bisa menutupi ya bahwa anak-anak muda, anak-anak tongkrongan yang suka kadang pos ronda juga, orang-orang pos ronda yang suka pos kamling ya kan? Ya. Itu kan kadang sering ngomongin juga soal politik, walaupun rakyat biasa tapi nggak buta untuk melihat politik kejadian. pinggiran lah gitu ya. Iya. Kalau kita sebut dulu mahasiswa politik pinggiran, kita juga membahas itu. Nah, obrolan di situ itu kan jelas ada saya juga selaku pelakunya yang pernah ngobrol di bisdeker, kalau kami namanya bisdeker. Tempat duduk di pinggir jalan dari beton itu apa namanya itu? Waker ya. Oh, kalau kami bisdeker namanya. Nah, jadi kami duduk situ ngobrol gitu kan. Nah, terus ada celetukan nanya gitu. Ada celetukan nanya, ini kenapa sih orang-orang ini para pejabat kok ada yang korupsi? Kok selalu aja ada yang korupsi gitu kan? Iya. Yang lain ada yang nanggepin gitu kan, Iya, wajar dia korupsi. Karena sebelum dia jadi pejabat itu udah ada perjanjian, udah ada hitung-hitungan. Oh, hitung-hitungan seperti apa itu, Man? Saya nggak tahu pasti ya, tapi obrolannya arahnya ke situ. Oh, ini makanya saya tadi di awal saya bilang ya, kenapa ketika diarahkan ke partai politik saya setuju, saya terima itu, karena nggak bisa dibohongi, publik udah tahu gitu loh. Ada hitung-hitungan, misal kamu boleh pakai partai ini untuk jadi pejabat ini, pejabat itu. Tapi nanti kalau udah dapat kursi jangan lupa. Jangan lupakan partaimu. Kalau udah dapat kursi, paham nggak Bang arahnya? Saya paham. Ya, arahnya gitu ya. Nah, jadi statement paham. dia kalau diarahkan ke partai politik, saya setuju. Kalau diarahkan kepada presiden nanti dulu.
Oke. Nah, lalu sebagai contoh, kita tahu seluruh rakyat Indonesia tahu bahwa ada pelaku korupsi hingga saat ini yang hingga detik ini belum tertangkap. Bahkan jangankan untuk ditangkap, di mana tempatnya, di mana dia berada, masih hidup atau sudah mati, itu pun tidak diketahui. Yang paling lucu, ada partai yang menjadi kendaraan dia untuk menempati sebuah jabatan itu sebelum dia korupsi. Oke, ya kan? oke, ya. Partainya ini sama sekali tidak pernah mengambil sikap. Dia diam, tidak ikut bicara, tidak bersuara, nggak pernah ikut campur urusan ini. Padahal di sisi lain KPK bingung mencari di mana orang ini berada. Saya tahu. Seharusnya kan ikut campur ya nggak? Iya, Ngomong iya, nih iya. Kemungkinan ada nih salah satu kader saya yang berteman sama dia, ya kan? Iya. Posisinya di sini bisa. Oh, kooperatif gitu lah. Oh gitu iya ya. maksud saya, Tapi kita tidak menyebut salah satu partai. Tapi ini terjadi lah gitu ya. Ini terjadi fakta bahwa KPK itu kesulitan mencari buronan koruptor. Oke. Iya, Ini iya. kalau kita memahami dari statementnya Tio, karena kalau kepala BGN ini korupsi, tidak mungkin dia sendirian, pasti ada kekuatan politik yang menghendaki. Nah, tanda kutip itu siapa kita tidak tahu. Kita tidak Tapi tahu. ini adalah analisa dari kamu sendiri. Iya, ini analisa saya. Kalau diarahkan kepada presiden, maka larinya ke imbasnya kepada seluruh presiden yang mantan pernah presiden, menjabat lah gitu. semua. Nah, ini kalau cukup partai menarik sih. politik kita masih bisa terima karena memang itu kekuatan bagi si pelaku korupsi, pelaku paham. koruptor untuk mendapatkan jabatan oke. sebagai tempat untuk melakukan korupsi. Nah, ini menarik, Man. Ini menjadi edukasi kita, Man. Terlebih lagi, saya mendengar ini yang sangat menyelekit dalam pikiran saya ketika saya mendengar videonya Tio itu. Apa itu? Korupsi yang dilakukan oleh Dadan ini kurang pintar. Nah, dia kan yang sebagai mantan ketua BEM. Berarti dalam tanda kutip ini ya, dia sangat pintar atau gimana dia menanggapi hal-hal yang seperti ini terkait dengan korupsi. Menurut kamu, Man, ini kan kita ambil dari segi edukasinya. Ya. Korupsi Dadan itu kurang pintar. Iya. Katanya kalau nggak salah kurang bahasa yang disampaikan, dia mengucapkan seperti ini. Dadan ini bukan hanya korupsi saja. Gimana itu, Man? Tapi korupsinya kurang pinter. Ah. Saya kira ketika dengar itu kan ya, bukan hanya korupsi saja. Nah, saya kira misalkan dia juga memanfaatkan sebuah jabatan untuk melakukan ABC gitu kan. Tapi ternyata malah korupsinya kurang pinter. Pak, untuk seluruh pelaku korupsi ya yang berniat ingin korupsi, saya berpesan aja untuk semuanya yang ingin memiliki jabatan lalu berniat korupsi, belajar sama Tio. Belajar sama Tio karena dia sendiri statement kan. Pak Dadan dibilang korupsinya kurang pinter. Artinya suatu saat ketika ini orang menjadi pejabat, ya masuk ke salah satu partai lalu mencalonkan diri, setelah itu menduduki sebuah kursi, tak lama setelah itu dia korupsi dan dia tidak akan pernah tertangkap. Kenapa? Iya. Karena sudah memintarkan diri sejak saat ini. Iya yang tahu celah-celah gimana caranya ABC untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak ditahu oleh publik. Iya. Tapi ini kita lihat dari segi edukasi ya. Bagaimana Tio menyampaikan statement yang mungkin ini menjadi pembelajaran bagi kita agar kita itu ketika kita mengkritik seorang, kita tidak membabi buta memberikan hal-hal yang bernada negatif, yang seperti dikatakan Iman tadi itu mungkin dia lebih pintar atau apa dalam melakukan tanda kutip korupsi yang seperti dia bilang. Nah, menurut Iman ini bagaimana Iman memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan apa yang disampaikan oleh Tio ini? Negara kita membebaskan kita untuk menyampaikan aspirasi, apapun itu jenisnya, kita diberikan kebebasan. Tetapi ketika kita ingin mengkritik, maka lebih baik mengkaji dulu apakah analisa kita ini nih
benar-benar mutlak kebenarannya atau sebatas analisa tanpa dasar. Jika analisa ini tanpa dasar dan dibumbui dengan emosi, maka yang ada niatnya bukan membangun anak bangsa untuk terus berpikir kritis, melainkan hanya berusaha menjatuhkan salah satu tokoh saja, ingin mencemarkan nama baik salah satu tokoh saja. Padahal jika kritik ini dimanfaatkan dengan cara yang lebih baik lagi, dengan cara yang memang sifatnya membangun, unsur-unsur analisa yang mengandung kebencian itu tidak akan pernah muncul. Apalagi sampai mengeluarkan analisa yang seakan-akan ketika dilontarkan ucapannya itu menyerang seluruh pemimpin di Indonesia gitu. Coba abang kebayang nggak gimana B.J. Habibie? Itu terkenal banget. Nah sekarang ini kan masalahnya soal rupiah melemah nih. B.J. Habibie itu kan dikenal sebagai orang yang mampu menguatkan rupiah di kala itu, iya kan? Masa itu. Nah, di masa B.J. Habibie ada nggak yang korupsi? Ada yang korupsi. Lalu kalau pernyataannya kita benarkan dan kita iakan, B.J. Habibie kena juga. Bagi netizen semua yang memiliki pandangan yang agak bisa mengkritik atau apa, sebaiknya dari statement yang disampaikan oleh Mas Iman tadi, tentu kritik itu harus didasarkan dengan fakta, dengan data, dan tidak menyerang atau membabi buta lah, agar statement yang disampaikan atau kritikan yang disampaikan bisa ditelan oleh pemerintah dan dilakukan perbaikan. Bukan begitu Mas Iman? Iya, bisa diterima kalau seandainya kritiknya itu tuh memang niat untuk membangun. Intinya sampaikan meskipun itu menyakitkan tapi bisa membangun. Jangan tapi selalu menghina-menghina seperti itu. Mungkin ini saja diskusi kita pada kali ini, Man. Oke teman-teman, tadi kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Mas Iman dari perspektif dia dengan dinamika-dinamika yang ada, mulai dari pergantian kepala BGN, terus statement Tio, dan hal-hal yang terjadi daripada negara kita ini. Mungkin teman-teman kita cukupkan sampai ini. Tetap ikuti kami di acara Bantai. Sampai jumpa.